Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferry Yoga Perkasa dari kelas TI 3A, Prodi Teknik Informatika STIMIK Sumedang. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Sebelumnya, saya mohon maaf jika kualitas audionya kurang jelas, jadi saya sarankan untuk menggunakan headset atau earphone ketika menonton video ini. Pertama-tama, saya perkenalkan dulu aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi penjualan barang elektronik menggunakan NetBeans berbasis GUI dan terkoneksi dengan database MySQL. Nah, ini tampilan awal program saya. Di sini kita harus memasukkan username dan password. Username dan password di sini harus sudah terdaftar di database MySQL. Maaf, sebelumnya kita harus aktifkan dulu Apache dan MySQL-nya di exam. Nah, lalu kita bisa login. Kalau kita tidak tahu username dan passwordnya, kita bisa melihat langsung di database-nya. Nah, ini isi data dari username dan password. Kita akan coba login dengan admin dan passwordnya admin. Nah, jika data sesuai dengan yang ada di database, maka akan ada message box login berhasil. Lalu kita coba logout dulu ya. Nah, kembali ke tampilan login. Di sini kita akan coba jika username dan passwordnya salah. Misalnya kita admin 1, di sini passwordnya admin. Nah, lalu ada peringatan username dan password salah karena datanya tidak terdaftar di database. Lalu kita masuk lagi. Ini merupakan tampilan utama program saya, yaitu interface menu. Di sini saya memiliki 4 button yang akan mengarah ke interface selanjutnya. Yang pertama ada button register. Tampilannya seperti ini. Di sini digunakan untuk menginput data admin. Pertama kita menambahkan dulu username-nya. Lalu kita isi data lainnya. Nah, pada field nomor telepon, di sini tidak bisa diisi oleh huruf dan akan keluar bunyi seperti itu. Di sini hanya bisa diisi oleh angka saja. Nah, jika data sudah terisi semua, lalu klik tombol simpan. Sebelumnya, di sini saya akan mengosongkan alamat terlebih dahulu, dan jika saya tekan tombol simpan, maka akan ada peringatan untuk melengkapi data. Di sini akan saya tulis kembali. Nah, jika data sudah berhasil tersimpan, maka akan langsung masuk ke tabel dan merefresh semua field yang ada di form input admin. Lalu bagaimana jika ingin menghapus data? Nah, pertama kita harus klik dulu datanya,
akan ada konfirmasi untuk menghapus data atau tidak. Di sini saya klik no, datanya tidak jadi dihapus. Lalu kalau saya klik yes, nah akan ada message data berhasil dihapus. Nah, datanya udah hilang di tabelnya. Lalu kalau kita tidak mengklik dulu tabel dan langsung mengklik button hapus, nah maka akan ada peringatan untuk memilih data terlebih dahulu untuk dihapus. Nah, di sini tombol edit tidak bisa diklik karena saya tidak mengklik data dalam tabel. Nah, jika saya mengklik data dalam tabel, semua field akan terisi dengan data yang ada di tabel yang sudah saya klik. Lalu di sini misalnya saya akan mengedit email. Nah, kan ada tulisan message data berhasil diubah. Bisa dilihat di sini emailnya sudah berubah. Buton input barang. Nah, fungsi buton input barang yaitu untuk menghubungkan ke interface form input barang. Di sini tabel sudah terisi dengan beberapa barang, sehingga di kode barang sudah terisi otomatis kodenya sesuai dengan kode barang yang ada di tabel. Misalnya di sini B0007 karena pada tabel barang data terakhirnya adalah B0006. Misalnya saya isi datanya. Nah, di sini pada field jumlah barang tidak bisa diisi oleh huruf. Begitu pula dengan di field harga beli dan harga jual. Nah, lalu kita klik simpan. Nah, maka data langsung masuk ke dalam tabel dan kode barang merefresh menjadi data selanjutnya sesuai data terakhir yang ada di tabel. Lalu misalnya kita akan mengedit datanya. Di sini jumlah barangnya akan saya atur lagi. Asalnya 20. Saya edit. Nah, sudah ada berubah menjadi 25. Lalu misalnya kita akan menghapus. Pertama kita harus mengklik data yang ada di tabel dulu. Lalu klik hapus. Jika klik no, maka datanya tidak jadi dihapus. Lalu klik yes. Nah, ada message data berhasil dihapus. Nah, datanya sudah hilang di tabel. Lalu selanjutnya saya memiliki buton transaksi. Di sini buton transaksi menyambungkan kepada form transaksi. Di sini ada beberapa field yang harus diisi untuk memasukkan data ke dalam tabel transaksi. Di sini kita pilih barang. Nah, barang ini sudah diinput tadi sesuai dengan tabel barang. Biasanya saya pilih handphone. Nah, maka langsung keluar ya kode barangnya, stok barangnya, dan harga satuannya. Lalu di sini kita harus menginputkan jumlah beli. Nah, jumlah beli tidak boleh berupa huruf dan harus berupa angka. Di sini saya misalnya memasukkan 40 buah. Nah, karena jumlah belinya melebihi stok, maka akan ada peringatan jumlah barang yang dibeli melebihi stok. Maka kita harus menginputkan kembali jumlah barang yang dibelinya. Nah, maka subtotalnya akan muncul di sini. Lalu kalau kita klik tambah ke dalam daftar pembelian, nah datanya berhasil disimpan di tabel transaksi.
Lalu misalnya kita pilih barang lain, nah masuk juga ke dalam tabel transaksi. Di sini saya akan coba hapus dari daftar pembelian. Misalnya saya akan hapus data pertama. Nah, datanya hilang di tabel pembelian. Lalu kita akan hitung totalnya. Nah, di sini muncul total dari harga yang ada di tabel. Misalnya kita tambah barang lagi. Nah, kita klik lagi total. Nah, maka datanya berubah sesuai jumlah harga yang ada di tabel. Nah, di sini kita menginputkan pembayaran. Dan jika pembayaran kurang dari total, maka akan ada tulisan jumlah pembayaran yang diinput kurang. Maka harus inputkan kembali pembayaran sesuai dengan total dan harus melebihi total. Nah, seperti ini kembaliannya otomatis terlihat dan terhitung. Lalu kita klik selesai transaksi. Nah, maka ada tulisan transaksi selesai. Lalu jika kita ingin melihat fakturnya atau mencetak fakturnya, kita klik print faktur. Nah, berikut tampilan fakturnya. Di sini ada nomor barang, nama barang, harga satuannya, jumlah barang yang dibeli, dan totalnya, total bayar dan kembalian. Di sini juga terdapat info tentang tokonya dan alamatnya. Yang terakhir, saya memiliki buton laporan. Buton laporan ini merupakan laporan dari penjualan, laporan data admin, dan laporan data barang. Laporan ini akan terhubung langsung ke browser, ke localhost, dan membuka file PHP yang telah saya buat. Nah, berikut tampilan laporan penjualan elektronik. Di sini tertera nomor faktur, kode barang, nama barang, harga satuan, jumlah beli, total, dan tanggal pembelian. Lalu laporan data admin. Di sini tertera username, password, jenis kelamin, email, nomor telepon, agama, dan alamat. Lalu selanjutnya ada laporan data barang. Laporan barang masuk ini merupakan laporan dari form input barang, di mana tabel barang ditampilkan di sini. Di sini tertera kode barang, nama barang, jumlah barang, harga beli, harga jual, dan tanggal masuk. Nah, di sini saya memiliki tombol logout. Di sini akan konfirmasi dulu jika Anda ingin logout. Jika Anda klik no, maka akan kembali ke program. Jika Anda klik yes, maka akan ada pesan berhasil logout dan kembali lagi ke form login. Nah, di sini ada tombol exit untuk keluar dari program. Akan ada message Anda berhasil keluar. Oke, sebelum mereview codingnya, di sini saya akan mereview database yang telah saya buat. Di sini saya menamai database-nya database elektronik. Nah, pada database ini
terdapat 4 tabel, yaitu tabel barang, tabel beli, tabel login, dan tabel template beli. Pada tabel barang, di sini terdapat kode barang, nama barang, jumlah barang, harga beli, harga jual, dan tanggal masuk. Lalu pada tabel beli, di sini terdapat atribut nomor faktur, kode barang, nama barang, harga satuan, jumlah beli, harga subtotal, lalu pembayaran, harga grand total, lalu pembayaran, kembalian, dan tanggal transaksi. Lalu selanjutnya ada tabel login. Di sini terdapat atribut username, password, jenis kelamin, email, nomor telepon, agama, dan alamat. Lalu yang terakhir ada tabel template beli. Nah, di sini ada ID template, kode barang, nama barang, harga satuan, jumlah beli, dan harga. Di sini harga subtotal. Lalu langsung saja ke coding di Java NetBeans ya. Nah, di sini saya memiliki 6 form berupa GUI NetBeans, lalu 1 kelas koneksi. Dan coding pada kelas koneksi terlihat seperti ini. Di sini mengambil URL dari MySQL localhost dan database yang telah kita buat, yaitu elektronik. Pada user kita set root, dan pada password kita tidak diisi apa-apa. Lalu kita akan mereview coding pada form login. Nah, di sini kita akan mereview pada button login terlebih dahulu. Nah, di sini jika teks pada username-nya kosong atau equals-nya kosong dan pada password juga equals-nya kosong, maka akan ada pesan username dan password required atau dibutuhkan. Lalu jika sudah selesai, sudah menginputkan username dan password, lalu akan memproses koneksi pada database-nya. Di coding ini, select from tabel login where username get text, and password get text, yang artinya di mana datanya diambil dari tabel login dan username-nya diisi sesuai username yang kita inputkan di field login. Apakah sesuai atau tidak? Nah, pada coding selanjutnya, jika password sesuai, jika username dan password sesuai, maka akan ada tampilan pesan login berhasil. Lalu jika ada inputan yang salah, maka akan ada pesan username dan password salah. Lalu di sini ada button exit. Nah, button exit ini akan memunculkan option panel, yaitu option yes, no option. Setelah diklik akan ada message, yaitu konfirmasi Anda yakin untuk keluar. Nah, jika di sini kita mengklik yes, maka prosesnya akan menjalankan yang yes option, yaitu memunculkan pesan Anda berhasil keluar, lalu memproses coding dispose. Dispose ini untuk menutup program. Nah, jika kita memilih no option, maka akan ada tampilan pesan Anda akan kembali ke program.
Lalu selanjutnya saya akan mereview coding pada form register. Pada form menu terlebih dahulu. Nah, di sini kita memiliki 5 button termasuk logout. Pertama, button register. Nah, pada button register ini kita akan masuk ke menu form register. Di sini kita akan dimunculkan form registernya dan form ininya akan ditutup. Pada button lain juga sama. Misalnya ini button form beli. Di sini akan memunculkan langsung form beli jika sudah diklik dan menutup form ini. Lalu selanjutnya form laporan juga sama. Nah, ini pada button login. Di sini ada button logout. Di sini ada option panel lagi, yaitu konfirmasi untuk keluar atau tidak. Nah, ini sama seperti tombol exit tadi, jadi tidak usah dijelaskan lagi. Nah, berikutnya saya akan mereview coding yang ada pada form register. Nah, di sini sebelumnya kita harus mengimport beberapa package yang ada di Java. Nah, lalu di sini kita membuat kolom pada tabel. Di sini tabel barang dideklarasikan sebagai model. Maaf, ini seharusnya tabel login, tapi saya namainnya tabel barang. Di sini ada username, password, jenis kelamin, email, nomor telepon, agama, dan alamat. Ini kolom yang akan ada di tabel jika di running. Nah, lalu akan memproses load data. Nah, load data di sini yaitu gunanya untuk mengkoneksikan form ini dengan database yang sudah kita buat di MySQL. Nah, pada string SQL ini ada perintah select from table login, yang mana di sini kita akan mengambil data pada MySQL. Ini datanya. Nah, lalu di sini ada button simpan. Nah, pada button simpan ini, jika kita tidak mengisi salah satu text field, atau jika di sini ada text field 1 equals-nya tidak ada, lalu yang lain juga sama, jika equals-nya tidak ada, maka di sini akan ada message lengkapi data. Nah, jika semuanya sudah terisi, di sini akan mengambil data dari text field yang telah diisi. Pada jenis kelamin di sini karena kita menggunakan radio button, di sini menggunakan selected button. Nah, di sini dideklarasikan menjadi JK, laki.getText, dan perempuan.getText. Nah, untuk menambahkan pada tabel di database MySQL-nya, saya menaruh coding seperti ini. Insert into table login, value-nya tidak harus ditulis di sini. Lalu saya value-nya disimpan di sini. Nah, jika data sudah tersimpan, maka text field kembali kosong. Nah, lalu di sini ada buton hapus. Nah, buton hapus ini sama seperti buton hapus ini kita diharuskan memilih dulu row pada tabelnya. Nah, jika kita sudah memilih row, maka akan ada tulisan konfirmasi hapus data.
Nah, jika kita pilih yes, lalu ada perintah untuk connect ke MySQL-nya, delete from tabel login, yang mana username-nya itu diambil dari text field 1. Nah, yang ini. Lalu selanjutnya akan tampil message berhasil dihapus dan data kembali kosong lagi pada text fieldnya semuanya. Dan jika tidak dipilih row-nya, maka akan ada tulisan pilih data untuk dihapus. Lalu selanjutnya ada button edit. Nah, pada button edit ini hampir sama dengan button simpan. Ya saja di sini kita harus mengklik dulu pada tabel barangnya. Maksudnya tabel login, tapi di sini saya namain tabel barang. Nah, kita harus klik terlebih dahulu. Nah, jika sudah diklik, lalu kita akan mengunggah data. Datanya disimpan dengan coding ini, update pada tabel login, set password, dan lain-lainnya, yang dimana tergantung username-nya. Lalu datanya akan kembali dikosongkan lagi pada text field-nya, dan akan tampil data berhasil diubah. Nah, ini ada text field nomor telepon. Saya cantumkan coding untuk agar yang diinput hanya angka saja dan tidak bisa menginput huruf. Di sini karakternya, jika karakternya lebih dari 0 atau kurang dari 9, maka bisa diinputkan, termasuk backspace dan delete. Maksud saya backspace dan delete tidak bisa, sedangkan berbunyi beep. Lalu di sini ada tombol kembali. Nah, tombol kembali ini hanya untuk membuka kembali form menu dan menutup form register. Lalu selanjutnya ada form input barang. Nah, hampir sama dengan form register. Di sini kita harus koneksi dulu ke database. Malahan ini sama banget sama yang form register. Ini codingnya tidak perlu dijelaskan lagi. Codingnya seperti ini. Nah, perbedaannya di sini kita menggunakan otomatis pengisian pada text field kode barang, yang dimana kita akan memasukkan B0001 untuk pertama. Lalu jika angka di belakangnya sudah 2, maka nolnya akan 2, dan seterusnya. Nah, ini coding untuk memasukkan input barang ke database. Ini coding untuk menghapus dari tabel barang. Ini coding untuk update dari tabel barang. Di sini saya menamainya tabel input. Lalu selanjutnya ada form beli. Nah, pada form beli ini cukup rumit. Nah, sebelumnya kita akan hampir sama ya, ini membuat tabel dulu dengan kolomnya. Nah, di sini ini coding untuk
memasukkan filter angka pada stok barang, pada jumlah beli. Nah, jika jumlah belinya kita menginputkan huruf, maka akan tampil message masukan harus berupa angka. Nah, lalu di sini ini sama ya untuk mengkoneksikan form tabel ke tabel yang ada di database. Nah, lalu di sini ini untuk memanggil nama barang dari jika kita mengklik kode barang. Nah, di sini akan tampil nama barang. Nah, ini sama seperti kode barang yang tadi, untuk otomatis terisi pada nomor faktur. Nah, ini adalah coding jika kita memilih mengklik pilih barang pada selected item pada ini, maka langsung akan muncul kode barang dan harga satuannya. Sementara ini juga akan mengkoneksikan ke database yang ada di MySQL dengan codingnya, itu select kode barang, jumlah barang, from tabel barang, where nama barang, yaitu nama barangnya tadi, pilih barang yang ini, diklik ini langsung muncul. Nah, di sini jika mengklik pilih barang lagi, nah kita di sini langsung muncul harga jual, jumlah barang, sama stok. Nah, kita langsung ke button hitung. Nah, di sini hampir sama seperti button simpan, akan dicek terlebih dahulu apakah text field-nya ada yang kosong atau tidak. Jika ada yang kosong, maka akan ada peringatan untuk melengkapi data. Nah, di sini ini coding untuk membuktikan jika kalau kita menginput jumlah barang yang dibeli lebih dari stok, maka akan muncul jumlah barang yang dibeli lebih stok. Nah, di sini dideklarasikan sebagai string A, yaitu T jumlah getText, dan string B itu jumlah.getText. Nah, ini tipe data integer AA. Jika A lebih dari PB, maka jumlah barang yang dibeli melebihi stok. Nah, jika teks jumlah tidak diisi atau equals-nya 0, maka akan ada message isi jumlah barang yang dibeli. Lalu ada button tambah ke dalam daftar pembelian. Nah, ini hampir sama dengan tadi, tambah register, tambah input barang seperti ini.
Lalu ini juga sama seperti tadi, hapus dari tabel. Nah, lalu selanjutnya di sini ada button untuk menghitung total. Nah, pada menghitung total ini sebelumnya dikoneksikan dulu terhadap database-nya. Jika sudah terkoneksi, maka ada perintah string SQL, yaitu select sum. Sum itu menjumlahkan harga dari total from tabel template beli. Nah, jika sudah ditotalkan, maka akan dimunculkan pada J label 4, yaitu di sini. Akan dimunculkan di sini. Jika sudah muncul, lalu kita akan menginputkan pembayaran di sini, dan kembalian akan otomatis muncul. Nah, pada kembalian ini, di sini kodenya bayar itu deklarasi dari JTextFill 3, itu pembayaran yang kita inputkan, yang akan kita inputkan setelah tahu totalnya. Nah, total ini dari J label 4, yaitu total yang muncul dari subtotal tadi. Nah, kembalian akan otomatis muncul dengan rumus bayar dikurangi total menggunakan long to string, lalu memunculkan kembaliannya. Nah, selanjutnya ada button selesai transaksi. Nah, jika pembayaran tadi yang diinput kurang, maka akan ada message jumlah pembayaran yang diinput kurang. Lalu akan mereset lagi JTextFill 3 dan JTextFill 1, yaitu pembayaran dan kembaliannya. Nah, di sini jika sudah benar pembayarannya, maka akan koneksi ke database, mengambil data dari tabel template beli, lalu memasukkan ke tabel beli, di mana value-nya sebagai berikut. Nah, jika sudah klik transaksi selesai, maka akan ada message transaksi selesai. Nah, lalu di sini ada print faktur. Nah, print faktur ini akan memunculkan file PHP yang telah saya buat di localhost penjualan elektronik invoice.php. Lalu yang terakhir ada form laporan. Nah, di sini form laporan cukup mudah ya, hanya memunculkan PHP memunculkan tampilan PHP yang telah saya buat, itu dari localhost penjualan elektronik. Di sini ada beberapa file PHP. Nah, lalu kita akan mereview interface pada PHP yang telah saya buat. Nah, lalu kita akan mereview coding dari PHP yang telah saya buat. Nah, di sini ada laporan admin.php. Ini adalah coding untuk menampilkan tabel dari data admin.
Di sini kita mengambil data dari tabel login yang ada di MySQL, menampilkan username, password, jenis kelamin, email, nomor telepon, agama, dan alamat. Di sini saya menggunakan Bootstrap. Lalu di file PHP lainnya juga sama, hanya untuk menampilkan data saja, yang isi data barang. Ini coding untuk menampilkan laporan data barang. Lalu di sini ada invoice. Invoice ini untuk menampilkan faktur. Hampir sama di sini. Kita mengambil data dari MySQL juga. Nah, kurang lebih seperti ini codingnya. Oke, mungkin mungkin segitu saja yang bisa saya presentasikan mengenai program saya, yaitu aplikasi penjualan elektronik. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kurang dalam penjelasannya, karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.